Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan mengajak kita menjumpai buku 2 Timotius pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 12 hingga 13 berkata sebagai berikut. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada hal yang perlu kita jaga dalam diri kita, yaitu kita harus tekun. Dari pembacaan kita mengingatkan kepada kita, jika kita tekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita tidak tekun, kita menyangkal Dia, maka Dia pun akan menyangkali kita. Ketekunan di sini menjadi sesuatu yang penting buat kehidupan ini. Karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita tidak tekun, tidak setia, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita mengiring Tuhan sesuai selera kita, sesuai keinginan kita. Tapi Alkitab katakan kita perlu ketekunan. Ketekunan itu akan ada hasil, akan ada keuntungan buat kita jika kita bertekun di dalam Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana pengalaman hidup seorang raja yang bernama Hizkia. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya kuasa, dia punya potensi semua. Tetapi di tengah keberhasilan, di tengah kekuasaan yang besar dimilikinya, dia tetap membangun ketekunan. Ketekunannya dengan Tuhan. Dia tekun melakukan firman Tuhan, dia tekun mengikut Tuhan, dia tekun taat kepada rencana Allah. Dan suatu saat hal yang tidak dia dapat duga, bahwa kematian sudah ada di depan dia. Dia sudah harus membuat suatu surat wasiat untuk siapa yang akan meneruskan dan siapa yang akan mendapatkan warisan yang dimiliki oleh Hizkia. Itu suatu kondisi yang tidak mungkin dirubah. Itu suatu keadaan yang tidak mungkin ada kekuatan yang bisa membatalkan kematian yang sudah pasti ada di depannya. Dan apa yang kita jumpa? Ternyata dari kesetiaannya, dari ketekunannya Hizkia dapat menggugah hati Tuhan. Dia tekun. Dia tidak minta Tuhan, tolong saya, kenapa umur saya jadi pendek. Tapi dia menceritakan kembali kepada Tuhan bahwa dia memiliki ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama, usia Hizkia ditambahkan kepadanya. Yang walaupun dia sudah divonis sakit sampai mati, tetapi karena kesetiaan dalam ketekunannya, maka Tuhan memperpanjang waktu hidupnya. Ini sesuatu yang tidak dapat dikerjakan dengan uang. Ini pun tidak dapat bisa dikerjakan karena ada kesempatan. Ini pun tidak dapat dikerjakan karena jabatan kedudukan yang hebat. Tapi ternyata ini dapat dilakukan, ini dapat dihasilkan dari suatu ketekunan, suatu kesetiaan yang dibangun oleh Hizkia sekian lama. Jabatannya, kedudukannya, keberhasilannya tidak merubah dia untuk tidak setia mengikut Tuhan.
Kecenderungan kita karena sudah banyak kesibukan, banyaknya tanggung jawab, maka kita sudah sibuk dengan hal itu. Maka kita sudah tidak tekun lagi. Kita tidak terlalu setia lagi menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kita jarang lagi. Namun di sini kita melihat kesetiaan yang dibangun, ketekunan yang dibangun oleh Hizkia. Dia menghasilkan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh seluruh potensinya sebagai manusia biasa. Yang dia buat hanya ketekunan dalam kesetiaan. Yang dia capai adalah keberhasilan yang tidak bisa dikerjakan dan diperoleh dengan segala potensi yang dia miliki di bawah kolong langit ini. Sebab itu, kita diingatkan melalui renungan pagi hari ini, bangunlah ketaatan dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Maka ada hal-hal yang engkau tidak pernah duga, yang engkau mungkin menganggap sudah tidak ada jalan keluar. Tapi karena kesetiaan dalam ketaatanmu, maka Tuhan selalu bisa merubah keadaan yang tidak nyaman menjadi sesuatu yang penuh dengan kepastian. Sebab itu, pagi ini kita diingatkan dalam pengiringan kita, kesetiaanmu tidak akan sia-sia, ketekunanmu tidak akan sia-sia. Karena Alkitab katakan jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini Bapa, kami datang kepadamu menaikkan syukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya ketekunan dalam kesetiaan kami kepadamu Bapa. Sebab itu kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menguatkan kami, menuntun ke langkah kaki kami, memegang tangan kami setiap hari, agar kami tetap bisa membangun ketekunan kami di dalam kesetiaan kami melakukannya untuk mengiring Tuhan. Engkau tolong anak-anak-Mu yang mungkin hari ini mereka sudah ada di tempat bisnis, sudah ada di tempat pekerjaan, sudah ada di kampus dalam berbentuk kuliah atau sekolah, dan juga yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami bangun ketekunan kami dalam kesetiaan kami untuk taat, untuk setia, dan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kami sadari kami hidup di satu zaman di mana orang benar bisa hidup hanya oleh sebab imannya kepada Tuhan. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu menjadi bahagian kami, sehingga sepanjang hari ini kami dapat membangun ketekunan kami di dalam kesetiaan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya ketekunan kesetiaan kami tidak sia-sia, karena akan ada upah yang menanti bagi kehidupan kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami mulaikan hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.